Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang umur, maka itu tidak terlepas dari angka. Umur itu adalah angka. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang umur, maka Allah menyebutkan angka. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, hingga ketika seorang insan sampai di puncak usianya, yaitu dia sudah berumur 40 tahun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa puncak umur manusia, yaitu umat Muhammad, adalah 40 tahun. Maka Allah menyebut angka. Maka kalau kita bicara tentang umur, kita harus tahu angka. Masing-masing kita harus tahu berapa angka umurnya, dan itu penting. Demikian juga di dalam hadis Nabi SAW ketika berbicara tentang umur, Nabi SAW menyebut angka. Seperti dalam hadis, umur ummati baina sittin wa sab'ina sanah. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ini adalah batas umur umat Muhammad, yaitu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih, ada yang kurang. Kalau lebih gak banyak-banyak, kalau kurang juga sama. Begitulah umur manusia hari ini. Kalau nggak percaya silahkan pergi ke perkuburan, lihat batu nisan di sana. Kalau nggak bisa tambah kurang matematika, silakan bawa kalkulator dan lihat berapa umur manusia. Satu kuburan itu mungkin ya nggak lebih dan nggak kurang. Seperti itu umur umat Muhammad. Maksudnya adalah umur manusia setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi. Setelah Nabi diutus, diangkat menjadi Rasulullah, utusan Allah, maka umur manusia sesudahnya antara 60 sampai 70 tahun. Sampai hari ini begitulah umur manusia. Itu Nabi sampaikan 15 abad yang lalu. Waktu itu mungkin teknologi ilmu tentang kedokteran kesehatan belum semaju sekarang. Sekarang sudah sangat maju, tapi pun tidak bisa menambah umur manusia. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga berbicara tentang umur, dan Nabi menyebut angka juga. Nabi bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, Inna Allah qad a'dzara rajulan hatta balaghahu sittina sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan uzur kepada seseorang kalau dia buat salah, khilaf, alfa, lupa, silap, hingga Allah sampaikan dia di umur 60 tahun.
Di umur 60 tahun ke atas Allah angkat uzur itu. Nah, di sini Nabi juga menyebut angka, bilangan, yaitu 60 tahun. 60 tahun itulah masa-masa yang sangat krusial dalam kehidupan seseorang. Enggak semua orang diberi umur sampai 60. Maka kalau ada yang dikasih umur sampai 60 tahun, maka beruntunglah, bersyukurlah. Enggak semua orang dapat umur itu, tapi ada konsekuensinya. Umur 60 tahun ke atas jangan lagi berbuat salah. Walaupun kita tak lepas dari salah, tapi setidaknya tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Sudah cukup waktu, cukup lama masa untuk belajar dari pengalaman hidup. Kalau masih tergelincir juga di umur 60 tahun, Allah angkat uzur. Maka ada istilah dalam peribahasa kita, tua-tua keladi. Di umur-umur seperti itu, kalau enggak lurus juga masih tetap bengkok, maka mungkin akan bengkok sampai mati. Di umur seperti itu, di titik itu, jika seorang masih enggak lurus juga hidupnya, masih memilih untuk bengkok, maka kemungkinan dia akan bengkok sampai mati. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka selalu ketika Nabi bercerita tentang umur, Nabi sebutkan angka dan bilangan. Artinya apa? Masing-masing kita harus tahu bilangan angka umur kita, supaya kita tidak lupa diri, lupa umur, nggak tahu kita sekarang sudah di titik apa. Dalam ayat tadi disebutkan bahwa puncak umur seseorang itu adalah 40 tahun. 40 tahun seorang itu sudah sampai kepada tingkat kematangan yang sempurna dalam hidupnya. Itu adalah puncak kehidupan seseorang, yaitu 40 tahun. 40 tahun ke atas menjelang 60 namanya usia senja. Itu adalah masa untuk bersiap-siap menyambut umur 60. Mudah-mudahan kita panjang umur. Gak ada yang di antara kita ini ingin pendek umur. Semuanya ingin panjang umur tentunya. Tapi banyak orang-orang yang gak siap diberi panjang umur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak siap menghadapi masa tua. Tidak semua orang yang dikasih tua siap untuk menjalani masa tuanya. Banyak orang-orang yang justru terfitnah di akhir umurnya. Maka dari itu kita diajarkan sebuah doa pagi dan petang. Ya, isinya adalah kita berlindung, salah satunya isinya adalah kita berlindung dari fitnah masa tua atau su'ul kibar. Wa na'udzu billahi min su'il kibar. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari su'ul kibar. Apa maksudnya su'ul kibar? Yaitu masa tua yang buruk. Karena enggak semua orang tua siap menjalani masa tuanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka kita berdoa setiap pagi dan petang, minta kepada Allah, kalaulah Allah panjangkan umur sampai masa tua, kita tidak jatuh kepada masa tua yang buruk itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka di puncak usia itu sudah sewaktunya seseorang itu bersiap-siap untuk menghadapi masa tuanya. Dan tentunya mempersiapkan diri untuk menyambut umur 60 itu tidaklah mudah. Karena banyak ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Tidak semua orang bisa mengambil pelajaran dalam hidupnya. Ada yang sudah dikasih waktu yang panjang, tapi tidak juga bisa belajar dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Nah, tentunya semua orang ingin panjang umurnya, baik amalnya. Itu harapan semua orang. Tapi istiqomah itu tidak semudah yang dibayangkan atau yang diucapkan. Apalagi menghadapi masa tua. Banyak orang-orang yang justru terfitnah di masa tuanya.
Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut masa tersebut. Pada hakikatnya mempersiapkan masa tua itu jauh-jauh hari, bahkan sebelum masuk umur 40 tahun. Dahulu Nabi SAW mendidik manusia, terutama remaja, untuk bisa lebih tua daripada usianya. Sehingga kita dengar dalam sejarah seorang Usama bin Zaid di usia 18 tahun dia sudah dipercayakan untuk memimpin sebuah pasukan, menjadi panglima perang di umur 18 tahun. Artinya begitulah Nabi mendidik generasi, mendidik mereka lebih tua daripada angka umurnya. Umur boleh 18 tahun, tapi mungkin pemikiran, kebijaksanaan itu mungkin lebih daripada usianya. Karena kita ini perlu semakin tua semakin bijaksana. Harusnya seperti itu. Makin bertambah angka umur kita, kita menjadi orang yang lebih bijaksana. Tapi yang namanya bijaksana itu tidaklah mudah. Itu perlu kita bangun, kita build up, kita asas jauh-jauh hari, bahkan mungkin dari remaja, sehingga sampai kepada puncak kesempurnaannya mungkin di masa tua. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sudah sangat terlambat jika di menjelang usia-usia seperti itu, menjelang 60, sudah 50 tahun ke atas, baru kita belajar menjadi orang yang bijaksana, baru melatih diri untuk sabar. Itu sudah telat dan terlambat. Karena untuk melatih diri bisa menjadi pribadi ataupun seorang yang sabar, seorang yang bijaksana, itu perlu waktu yang sangat lama. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi kalau kita di dalam hidup ini suka menyia-nyiakan waktu, maka tepatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, yaitu umur yang Allah berikan kepada kita, kita selalu dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang memanfaatkan waktunya untuk beriman dan beramal soleh dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka pergunakanlah waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, karena itulah dia hakikat umur kita. Karena waktu itu cuma ada 3, masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Yang lalu sudah berlalu, masa datang belum lagi kita jalani. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidup kepada kita sampai sekarang. Maka mulailah kita berhitung dengan waktu. Maksudnya kita berhitung umur kita. Sekarang kita sudah sampai di titik mana? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, latarkabunna tabaqan an tabaq. Dalam surat Al-Insyiqaq, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, latarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kamu akan melewati kehidupan ini fase demi fase, masa demi masa, angka demi angka dari umur-umur kita. Maka berhitunglah dengan umur yang sedang kita tapaki sekarang, dan coba evaluasi yang sudah berlalu dari umur kita, dan bersiaplah untuk menghadapi umur yang mungkin Allah Subhanahu wa taala percayakan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberi panjang umur sama Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang yang beruntung dengan umur yang panjang itu, bukan orang-orang yang celaka dengan umurnya. Fa'tabiru ya ulin nuha.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Dalam suatu penukilan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, as-sa'id, orang yang bahagia, orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Itu orang yang paling beruntung. Dia terus belajar, tidak berhenti belajar, memperbaiki diri, muhasabah atau evaluasi diri, itu terus dia lakukan. Ini adalah orang yang beruntung, orang yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan dari orang-orang. Dan orang yang celaka, orang yang paling rugi, orang yang paling sial adalah orang yang jadi pelajaran bagi orang lain. Yaitu orang yang menjadi pelajaran, dirinya itu jadi pelajaran bagi orang lain. Sehingga orang-orang mengatakan jangan seperti fulan, jangan seperti fulan. Yaitu kita dijadikan pelajaran bagi orang lain. Itu adalah seburuk-buruk dan serugi-rugi manusia. Maka artinya adalah kita harus terus belajar dan berbenah sampai batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Enggak ada kata terlambat dalam hidup ini selama hayat dikandung badan. Kita tidak boleh merasa gagal dalam hidup ini. Jangan merasa dan berkata dalam hati, saya ini orang yang gagal. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, jangan pernah merasa jadi orang yang gagal. Tapi kita harus, bahkan wajib untuk selalu merasa salah. Karena kita ini dalam hidup banyak berbuat salah. Maka orang yang salah adalah orang yang sadar bahwa dia harus belajar. Kalau dia nggak mau belajar, berarti dia adalah orang yang nggak tahu bahwa dia banyak berbuat salah. Itulah kewajiban kita sampai mati. Maka dari itu, para ulama dahulu ketika ditanya sampai kapan kalian menuntut ilmu, mereka menjawab hatal mamat, sampai mati. Imam Ahmad pernah berkata, pena dan tinta ini akan kubawa sampai liang lahat. Artinya, aku akan terus belajar sampai mati. Itulah tugas kita. Jangan berhenti untuk memperbaiki diri, mengevaluasi diri, berkaca dari kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di masa lalu, untuk tidak mengulanginya di masa depan, untuk tidak jatuh dalam lubang yang sama. Karena Nabi mengatakan, seorang mukmin, al-mu'min la yuldagul mu'minu fi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin karakter dan sifatnya adalah tidak jatuh dalam lubang yang sama dua kali aja jangan, apalagi berkali-kali. Kenapa? Karena seorang mukmin selalu belajar dalam hidupnya. Kalau dia pernah jatuh, wajar, manusia tidak ada yang tidak silap. Tapi bagi seorang mukmin cukuplah jatuh sekali, jangan sampai jatuh berkali-kali. Kalaupun salah, kita ambil pelajaran dari kesalahan itu untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Itulah sifat seorang mukmin. Itulah sifat orang-orang yang beruntung. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan, keteguhan kepada kita di atas kebenaran dan kebaikan. Dan jangan lupa selalu dan senantiasa berdoa dengan doa yang dibaca Nabi, dan inilah doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi dan diberikan husnul khatimah, yaitu kesudahan yang baik. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaihi min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah rahimakumullah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu shahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha 'iwajan wa antum syuhada wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.